Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kasan Timur, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Kami menyampaikan siaran ini dan semoga ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekali lagi bila mana ada pemirsa yang merindukan pelayanan dari Conference Jawa Kasan Timur, apakah pelayanan doa, belajar Alkitab, kunjungan, perlawatan atau apapun yang saudara bisa dan kami rindu untuk bisa melayani saudara. Mohon saudara bisa menghubungi kami di nomor WA nomor 0857 0099 4007. Saudara bisa lihat di layar televisi Anda, saya ulang kembali 0857 0099 4007. Pemirsa, kita tiba saatnya memasuki pelajaran yang ke-11 dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sebagaimana kita ketahui di samping saya ada dua panelis yang akan menolong kita untuk kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Muda Yoris Tuna. Beliau adalah Gembala Jemaat Tulung Agung. Benar ya Pendeta? Oke. Benar. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Dan yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Sumiran. Ya, beliau adalah Gembala Jemaat Kalasan Madiun. Selamat pagi, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, salam untuk semuanya. Oke, baik. Dan saya sendiri sebagai moderator adalah Pendeta Priharyanto Budi Raharjo. Baik, sebelum kita memulai, panelis kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Muda Yoris Tuna. Silakan Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang begitu berkemurahan, begitu baik dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat, belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, hikmat kuasa sorga menjadi bagian kami. Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apapun yang kami diskusikan pada saat ini menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan pergunakan kami dalam berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami berdoa dan percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, adapun pelajaran yang ke-11 yang akan kita bahas dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kami kasih, ayat pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Saudara-saudara, dilihat dari latar belakang pelajaran ini, maka kita memahami bahwa Injil Yohanes adalah tema mosaik. Yohanes menulis akan tanda-tanda mujizat-mujizat untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Kemudian juga Yohanes menggunakan serangkaian saksi untuk menyatakan Yesus sebagai Kristus yang diurapi atau Mesias. Ia juga menggunakan pernyataan akulah untuk menunjukkan keilahiannya.
Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya pada pelajaran ini kita akan belajar lebih dalam, ya, kategori kealahan yang disebutkan dalam Yohanes pasal 1, ya. Selama berabad-abad manusia telah berusaha sepenuhnya untuk memahami sifat kealahan. Tetapi karena kita tidak bisa memahaminya, banyak yang menolak gagasan tersebut. Dan betapa bodohnya menolak sesuatu hanya karena kita tidak dapat sepenuhnya memahami hal tersebut. Atau menolak. Karena hal itu tidak dapat sepenuhnya memahami hal tersebut. Atau menolak karena hal-hal itu tidak sesuai dengan batas-batas pemahaman nalar manusia. Yohanes sendiri di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa jika engkau ingin memahami Allah, engkau harus melihat Yesus. Dan apa yang telah dinyatakan dalam firman, pendekatan ini membuka kepada kita sebuah pemahaman baru tentang hubungan di antara ketiga anggota, hubungan antara kealahan dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan sendiri. Pelajaran pekan ini melihat bagaimana Injil Yohanes menampilkan nama di atas segala nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam konteks percakapan perpisahan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya pada saat ini, ya, untuk menyimpulkan pelajaran kita ini pada minggu ini, kita akan serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Yores Tuna, ya, untuk membahas hari Minggu dan Selasa. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bila mana kita melihat pelajaran sekolah sahabat kita tentunya mendapati bahwa tema pelajaran kita sepanjang 1 triwulan ini adalah membahas mengenai kitab Yohanes. Dan secara khusus kita sudah belajar bahwa Yohanes mengungkapkan banyak saksi yang merujuk kepada Yesus itu sendiri adalah Mesias. Dan pada pelajaran yang saat ini, kita secara khusus akan mempelajari mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nyonya White dalam tulisannya, dalam Science of the Time 27 Juni tahun 1895 mengatakan, tetapi siapakah yang terbatas untuk mengerti yang tidak terbatas? Kristus berkata, tidak seorang yang mengenal Bapa kecuali Anak, dan Dia kepada siapapun Anak akan mengungkapkannya. Keagungan Allah tidak dapat diukur atau dibayangkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nyonya White menuliskan bahwa dalam memahami kealahan, kita memerlukan pemahaman secara khusus dari Allah itu sendiri. Dan secara khusus Yohanes menuliskan, bila mana kita ingin mengerti mengenai kealahan, maka kita akan melihat itu melalui Yesus Kristus. Itulah mengapa Yohanes dalam pelajaran saat ini menjelaskan tema mosaik. Mosaik sendiri adalah merupakan sebuah gambaran yang dibuat atau dibentuk dari kepingan-kepingan gambar kecil yang kemudian menghasilkan gambar yang cukup menarik. Jadi ternyata ketika Yesus hadir di dunia ini, dia digambarkan seperti pribadi yang sedang menyusun gambaran-gambaran mengenai kealahan itu sendiri. Secara khusus kita masuk dalam pelajaran hari Minggu yang membahas mengenai Bapa Sorgawi. Dalam Injil Yohanes ditulis sudut pandang narasi kitab suci secara keseluruhan yang dimulai dari asal-usul kita. Bila mana kita melihat dalam buku Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri, dan dia yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dia menciptakan segala sesuatu. Dikatakan di sana adalah asal-usul daripada
kita yang ada pada saat ini. Dan secara khusus bila mana kita melihat gambaran dari buku Yohanes pasal yang pertama, ini juga merujuk pada Kejadian pertama ayat yang pertama, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu dimulai daripada Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yang menarik adalah ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu begitu sempurna, bahkan dikatakan manusia adalah ciptaan yang sangat-sangat istimewa, ternyata kemudian dosa merusak kebahagiaan yang pada mulanya diciptakan oleh Tuhan. Ya, melalui Lucifer membawa dosa ke dalam dunia ini. Tetapi puji Tuhan, ketika kita mendapati problema kehidupan, yaitu dosa masuk dalam dunia ini, Allah tidak tinggal diam. Ternyata Allah Bapa mengutus putranya, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita mungkin berpikir ketika kita membahas mengenai kealahan secara khusus Trinitas itu sendiri, kita mungkin berpikir dalam pemahaman kita sangat berbeda dengan apa yang kita pahami mengenai kealahan itu. Bukankah Allah itu satu? Ya, memang di dalam kitab Kejadian, kitab Ulangan 6 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu adalah Esa. Ya, memang Tuhan itu adalah Esa. Tetapi bila mana kita melihat dari tulisan buku Ulangan, secara khusus kata Esa yang digunakan dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai Ehad. Ehad memiliki arti sebagai kesatuan. Dan ternyata kata ini juga muncul dalam buku Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata yang digunakan dalam kalimat satu daging menggunakan kata ehad yang sama seperti yang ada di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Ini berarti menunjukkan bahwa kesatuan itu, kesatuan daripada perempuan dan laki-laki itu yang diikat oleh pernikahan yang kudus, mereka digambarkan adalah satu dalam ikatan yang kudus dalam pernikahan. Jadi bukan secara badani mereka satu, tetapi memang mereka dikuduskan, diikat di dalam pernikahan. Begitu juga ternyata gambaran mengenai kealahan. Mereka adalah tiga pribadi, namun mereka adalah satu. Dan kita melihat bagaimana tindakan Allah Bapa ketika mengutus putranya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-57, Bapa hidup mengutus anak dan anak hidup oleh Bapa. Jadi ini merupakan satu kesinambungan di mana Allah Bapa dan Allah Anak merupakan pribadi yang berbeda, tetapi mereka merupakan satu kesatuan. Kemudian di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan ayat yang ke-30, Bapa tidak menghakimi, melainkan menyerahkan kepada Yesus. Yesus tidak berbuat tanpa kehendak Bapa. Ini menarik, ketika Yesus ada di dunia ini, dia tidak sepenuhnya mengandalkan dirinya secara pribadi, tetapi dia melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam surga. Ini satu hal yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus melakukan penyerahan secara sepenuhnya ketika dia berada di dunia ini. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu di pelajaran hari Senin dikatakan bahwa Yesus dan Bapa memiliki satu kesinambungan, satu hubungan yang sangat-sangat dekat. Yaitu kita boleh melihat dalam pelajaran di hari Senin, ketika manusia diciptakan, ternyata manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itulah mengapa
dikatakan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Sampai-sampai dalam penciptaan, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Namun, kembali lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada satu hal peristiwa yang menarik yang dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 3, ayatnya yang ke-7, sampai ayat yang ke-9, menggambarkan bagaimana tindakan manusia ketika mereka mulai jatuh ke dalam dosa. Yaitu, mata mereka mulai melihat bahwa mereka berada di dalam keadaan tanpa busana. Jadi ketika mereka melihat di dalam kejatuhan mereka dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka itu sedang berada dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian ketika peristiwa itu terjadi, di ayat ke-8 disebutkan selanjutnya, ketika itu mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka berusaha untuk bersembunyi. Jadi ini adalah satu gambaran di mana dosa itu memisahkan kita dari Allah. Allah yang menciptakan kita secara sempurna. Allah yang menciptakan kita dengan keadaan baik. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita mulai bersembunyi dari Allah. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-9, ketika manusia itu bersembunyi, Allah ternyata mencari mereka. Jadi ternyata tindakan keselamatan itu diawali dari tindakan Allah yang pada mulanya menyatakan kasih kepada manusia. Walaupun manusia hilang, Allah tetap mencari manusia yang hilang. Dan yang menarik dalam pelajaran ini, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dia menyatakan kemuliaan Allah. Ya, Yesus datang untuk berbagi kepada kita, untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga hubungan yang dirusak oleh dosa dapat kembali diperbaiki dengan kematian Yesus dan kebangkitannya di kayu salib. Dalam tulisan Nyonya White, Alfa dan Omega jilid 6, halaman 530, dikatakan, di dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjam, tidak dipinjamkan. Satu hal yang luar biasa, melalui Yesus ada kehidupan. Dan melalui Yesus, katanya, ada jaminan kehidupan yang tidak dipinjam dan tidak dipinjamkan. Artinya, dia benar-benar menginvestasikan kehidupan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Sehingga mereka boleh menerima keselamatan cuma-cuma dari Yesus. Menariknya, di dalam pelajaran kita, ada tulisan juga Nyonya White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 149, dikatakan keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Jadi dalam meyakini Yesus adalah pribadi yang ilahi, yang memiliki satu kesatuan dengan Bapa, memiliki satu kesatuan dengan Roh Kudus, di mana mereka adalah oknum yang menciptakan manusia, maka keilahian Yesus Kristus merupakan jaminan keselamatan bagi kita. Tidak ada satupun jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan kalau bukan melalui Yesus. Untuk itu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebangkitan, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ketika Yesus ada di dunia ini, Yesus melakukan tindakan Bapa agar supaya oleh karena itu Bapa dapat dikenal melalui Yesus. Jadi ternyata inilah hubungan yang dimiliki oleh Yesus dan Bapa. Bapa Surgawi mengutus anaknya yang tunggal, dan anaknya yang tunggal ada di dunia untuk memperkenalkan kasih Allah, termasuk memperkenalkan Allah Bapa itu sendiri terhadap manusia. Dan di pelajaran yang hari Selasa, yaitu mengenal Allah berarti mengenal anak berarti mengenal Bapa. Di keseluruhan Injil Yohanes, sang rasul menjelaskan bagaimana Yesus sang anak melakukan kegiatan yang
mengarah kepada Bapa. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, begitu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus ketika ada di dunia ini menunjukkan kepada siapa dia itu diutus, dan yang mengutus dia itu adalah Bapa itu sendiri. Dalam pelajaran kita, di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18, saya rindu bacakan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi ternyata kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus mengungkapkan bagaimana sih Allah Bapa itu sendiri melalui Yesus. Dan di pelajaran ini, dialah yang menyatakan Bapa. Ya, di dalam tulisan ini, Yohanes 1 ayat yang ke-18, di sana digunakan kata Yunani, exegeomai, yang artinya adalah menjelaskan atau menafsirkan. Ya, jadi ketika Yesus ada di dunia ini, dia secara khusus menjelaskan tentang siapa Bapa yang telah mengutus anak itu sendiri. Dan secara khusus ketika Yesus melakukan pelayanannya, ternyata Yohanes mencatat ada sekitar 136 kali dalam kitab Yohanes dan 18 kali dalam Yohanes 1 sampai Yohanes pasal yang ketiga yang menyatakan kata tentang Bapa itu sendiri. Ternyata Yesus ketika ada di dunia ini benar-benar mengungkapkan siapa Bapa itu yang telah mengutus Yesus itu sendiri. Yesus juga menyatakan bahwa dia telah diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu keselamatan manusia, dan Bapa sendiri memberikan kesaksian tentang pekerjaannya. Inilah yang dimaksud ketika kita mengenal akan Yesus, secara otomatis kita juga akan mengenal tentang Bapa itu sendiri. Karena Yesus mengungkapkan siapa Bapa itu. Bapa yang penuh kasih, Allah yang pada mulanya menciptakan segala sesuatu, bahkan mengistimewakan manusia. Bahkan ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah itu mencari manusia yang hilang. Luar biasa, dalam pelajaran ini kita boleh diingatkan bahwa ketika kita melihat Yesus, kita sudah melihat akan karya kasih-Nya melalui Allah Bapa, Allah Anak, dan secara khusus Allah Roh. Dan pengakuan Yesus tentang hubungannya dengan Bapa sungguh menakjubkan. Dia menegaskan bahwa semua ajarannya adalah ajaran Bapa. Jadi secara khusus ajaran yang diajarkan oleh Yesus bukan melalui dirinya sendiri, tetapi dia mengajarkan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapanya yang ada di dalam kerajaan surga. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, betapa pentingnya kita mengenal Yesus Kristus, betapa pentingnya kita mengenal Allah Bapa, karena mereka adalah merupakan satu kesatuan yang bekerja untuk keselamatan kehidupan kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Kita sudah mendengarkan daripada rangkuman sekaligus melengkapi ya untuk pembahasan ini. Cuman ada pertanyaan ini Pendeta, di bagian hari Senin dan Selasa tadi. Kita sudah belajar bagaimana sifat peranan daripada kealahan, oknum kealahan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Barangkali yang menjadi pertanyaan aplikasi dan penerapan kita, bagaimana kira-kira peran kita sebagai umat Tuhan untuk memperkenalkan bahwa orang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, walaupun bersama-sama dengan firman. Kira-kira bagaimana Pendeta? Sehingga orang yakin peran tiga itu. Baik, terima kasih. Jadi dalam pelajaran ini kita boleh melihat bagaimana peranan mereka saling berhubungan. Yesus berhubungan dengan Allah Bapa juga berhubungan dengan Allah Roh Kudus.
Lalu bagaimana orang dapat mengetahui bahwa mereka benar-benar adalah Allah? Di dalam buku Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 menjelaskan dari mana asalnya Yesus Kristus. Yesus Kristus berasal dari surga. Bahkan itu pun menjelaskan bahwa Yesus Kristus juga terlibat aktif dalam penciptaan. Makanya kita menyebut Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah oknum kesatuan yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta. Oknum kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, kita sekarang tiba saatnya untuk menyimpulkan pelajaran bagian yang kedua, yaitu Hari Rabu dan Jumat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sumiran. Waktu dan kesempatan ini kami persilakan Pendeta Sumiran. Baik, terima kasih Pendeta Budi. Pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang pada hari Rabu dan Kamis. Kalau di pelajaran hari pertama sampai hari Rabu tadi, hari Selasa yang sudah dibahas oleh Pendeta Yores, bagaimana kita semua bisa mengenal oknum kealahan, yaitu Bapa, kemudian Anak, maka yang ketiga kita akan mengenal oknum yang dikatakan dalam pelajaran kita tidak menonjol, namun perannya penting. Kita bisa membayangkan itu. Mengapa? Karena kalau Yesus itu kelihatan, pada waktu dia datang ke dunia ini kelihatan, Allah juga lebih mudah untuk mengenal. Maka ketika kita bicara tentang Roh Kudus, ini akan lebih apa? Lebih kompleks lagi karena dia tidak kelihatan. Tidak menonjol, namun perannya sangat apa? Penting. Oleh sebab itu, ketika pada minggu ini kita berbicara tentang konteks perpisahan Yesus dengan para muridnya, dan Yesus lebih dalam lagi memperkenalkan dirinya melalui kitab Yohanes, memperkenalkan Bapa, dia juga ingin memperkenalkan oknum yang akan menggantikan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dan kitab Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang pertama, kalau kita perhatikan Yohanes pasal 1, kita akan melihat bagaimana peran dari Roh Kudus itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 13 dikatakan di sini, di dalam firman Tuhan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari ayat ini kita akan bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sangat penting. Mengapa? Kalau kita berbicara tentang mereka yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari hasrat manusia, hasrat laki-laki, melainkan dari Allah, maka ini berbicara tentang kelahiran kembali. Ya. Kelahiran secara apa? Rohani. Jadi ketika Yesus sudah memperkenalkan Bapa, dia memperkenalkan dirinya, tetapi banyak orang tidak menerima. Banyak orang yang tidak percaya. Maka untuk bisa mengenal Yesus, kemudian menerima Yesus dan percaya, mereka menjadi lahir baru, lahir di dalam roh. Inilah pekerjaan sangat penting dari Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 8, pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia. Menginsafkan seluruh dunia.
menginsafkan akan dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tadi sudah diceritakan, maka jalan untuk menebus manusia dari dosa adalah Yesus. Oknum anak itu harus mengorbankan dirinya. Namun dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa pengorbanan Yesus tidak akan ada gunanya jika pekerjaan Roh Kudus tidak ada. Mengapa? Karena jika manusia tidak dituntun kepada pertobatan atau insaf itu sendiri, maka tidak ada gunanya pengorbanan Yesus. Oleh sebab itu, pekerjaan Roh Kudus untuk menuntun orang kepada Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, itu sangat vital. Roh Kudus membuat manusia bertobat atau insaf. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian, pada waktu Yesus memperkenalkan Roh Kudus, ia memperkenalkan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kalau kita baca bagaimana Yesus memperkenalkan Roh Kudus, kita dapat baca itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 ya. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari ayat ini kita bisa mengenal dari Yesus, siapa itu Roh Kudus? Dia adalah penolong. Dialah yang akan menggantikan Yesus ketika dia akan berpisah, dia naik ke sorga. Sehingga melalui firman ini, kita bisa mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah kepribadian yang menggantikan Yesus untuk bekerja bagi umat manusia di dunia ini. Dan dia datang untuk memberikan sebuah pertolongan supaya dunia insaf dari apa? Dosa-dosa. Dosa hanya dapat dilawan dengan pertolongan Roh Kudus. Ini yang harus menjadi poin penting bagi kita. Mengapa Yesus memperkenalkan dengan sebuah pengharapan besar? Karena dosa hanya dapat dilawan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong orang untuk menerima dan percaya kepada Yesus, lahir kembali. Orang itu akan bisa mengalahkan dosa karena pertolongan Roh Kudus dan melihat kasih dan pengorbanan Yesus Bapa di sorga. Dan penghibur itu juga akan apa? Menolong. Bahwa di tengah-tengah dosa yang tidak berpengharapan, ada jalan keselamatan melalui kasih Allah yang mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun semua orang kepada kebenaran. Roh Kudus itu adalah kunci di mana kita semua bisa apa? Tahu mana yang benar, yang baik, dan yang tepat. Dan Roh Kudus aktif dalam pertobatan rohani seseorang. Kita harus bersyukur jika di dalam kehidupan kita, saudara, saya, pemirsa semuanya, mengalami rasa bersalah. Kenapa? Karena itu tanda yang jelas bahwa Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa? Menginsafkan, memperbaiki keadaan hidup kita. Oleh sebab itu, pekerjaan Roh Kudus, dia menginsafkan kita dari kesalahan. Dia juga menginsafkan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia juga menginsafkan kita akan penghakiman. Bahwa ada penghakiman. Dan ini menolong kita sebagai umat Tuhan untuk bertobat dan siap bagi kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Dan Roh Kudus juga akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Di dalam ayat inti kita, tadi dikatakan bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan apa? Kepadamu.
Dalam konteks ini, Yesus berbicara kepada murid-murid bahwa tidak semua yang disampaikan Yesus pada waktu Yesus bersama dengan ke-12 murid mereka paham. Tetapi Roh Kudus akan menolong mereka. Bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan para pemimpin dunia, mereka dihakimi, mereka bisa berbicara, lancar menyaksikan Yesus. Itu adalah pekerjaan aktif dari apa? Roh Kudus. Oleh sebab itu, bersukacitalah dan percayalah, karena Roh Kudus itu adalah pemberian Allah yang terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus memperkenalkan dia sebagai penolong ketika Yesus dalam waktu-waktu terakhirnya akan naik ke surga. Kemudian, yang berikutnya adalah pelajaran yang lebih luar biasa juga. Pada waktu Yesus mengakhiri kata-kata perpisahannya, dia memperkenalkan Roh Kudus, dia tutup semuanya dengan doa yang dapat kita baca di dalam Yohanes 17. Saya percaya bahwa ini sebuah hal yang sangat menarik. Mengapa? Karena dalam segala pelayanan Yesus di dunia ini, dalam segala kasih dan pengorbanannya, dalam segala pengajarannya, dalam dia menyampaikan, memperkenalkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka dia akhiri dengan sebuah doa. Dan doa Yesus di dalam Yohanes 17 ada doa yang terpanjang dan terdalam yang pernah ada di dalam Alkitab untuk kita pelajari. Ini adalah doa seorang imam besar Yesus karena dia berdoa untuk mengantarai. Kalau kita perhatikan, doa Yesus ini adalah doa yang dia sampaikan, dia layangkan. Doa syafaat yang merupakan doanya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk murid-muridnya, dan untuk semua orang percaya, baik sekarang, bahkan untuk masa-masa yang akan datang. Karena dia pun, kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 20, dia berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka atau para murid. Dan kita adalah hasil dari pemberitaan para murid. Dan sebagai murid Kristus, ketika kita menyampaikan Injil pekabaran, itu juga adalah hasil dari apa? Doa Yesus, bahkan untuk manusia di masa-masa yang akan datang. Kita melihat bahwa doa Yesus ini tidak hanya penuh kuasa, tetapi mencakup segalanya. Dia berdoa bagi saudara dan saya secara pribadi. Apa artinya secara pribadi? Dia mendoakan saudara dan saya. Dia berdoa dengan penuh gairah dan kuat serta terus-menerus. Oleh sebab itu, kita bersyukur kita bisa memahami tujuan Yesus, tujuan Allah, dan tujuan dari Roh Kudus itu sendiri adalah memulihkan kita ke dalam hubungan pribadi yang sangat intim dengan apa? Dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita sangat bersyukur. Dan di dalam doa Tuhan Yesus ini, kita bisa mengerti bahwa persekutuan, pengenalan kita akan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pengenalan yang menuntun kita kepada apa? Hidup kekal. Kita tidak heran Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka apa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah apa? Engkau utus. Yesus memperkenalkan Bapa, memperkenalkan Yesus, dan terakhir dia memperkenalkan Roh Kudus. Dan di dalam doanya ini memiliki sebuah tujuan supaya apa? Kita boleh memiliki sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan semua orang percaya yang telah didoakan oleh Yesus. Kita percaya Yesus sedang mendoakan saudara dan saya. Apapun pencobaan yang sedang dialami, sebagaimana dia berdoa untuk Petrus pada waktu jatuh,
sebagaimana dia berdoa untuk orang-orang yang dia datangi secara pribadi, dia sedang berdoa untuk saudara dan saya. Sehingga ini juga menjadi sebuah pekabaran yang indah untuk saudara dan saya, pemirsa sekalian, bahwa di dalam membangun iman kita, di dalam memperkuat kehidupan doa kita, maka yang harus kita lakukan adalah menyatukan iman dan doa kita yang lemah. Kenapa? Karena kadangkala doa kita itu lemah. Doa kita tidak terus-menerus. Doa kita tidak konstan. Tetapi hanya bila mana kita menyatukan iman dan doa kita dengan iman Yesus Kristus dan doanya yang luar biasa itu, maka itu akan memberikan kekuatan iman yang luar biasa bagi kita semua. Demikian Pak Pendeta Budi untuk pelajaran hari Rabu dan Kamis. Baik, terima kasih Pendeta Sumiran yang sudah memberikan keterangan sekaligus juga kesimpulan daripada pelajaran ini. Sungguh kita memahami bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terima kasih. Namun ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pendeta. Sesuai dengan kutipan tadi, boleh saya pinjam sebentar kutipannya tadi, mungkin saya ulang kembali. Dikatakan bahwa Roh Kudus juga adalah penolong. Dikatakan demikian, penolong penghibur itu disebut roh kebenaran. Pekerjanya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran. Pertanyaan saya barangkali Pendeta, begini, tadi di dalam pelajaran ini dikatakan peranan Roh Kudus, ya. Tentu sebagai umat-umat Tuhan kita memahami kira-kira hal praktis apakah yang dapat kita ajarkan, ya, yang dapat kita ajarkan kepada orang lain melalui hal tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai aplikasinya. Silakan Pendeta. Ya, baik. Sesuatu yang praktis yang bisa kita bagikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini, maka kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada umat Tuhan yang lain, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang walaupun tidak kelihatan, walaupun perannya tidak menonjol sebagaimana Bapa dan Anak, tetapi pekerjaan sangat penting. Kenapa penting? Karena dia yang bisa menginsafkan seseorang. Jadi ketika seseorang menerima kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab contohnya, tetapi firman itu tidak mengubahkan kehidupan seseorang, sebenarnya yang kurang dari itu semua adalah apa? Roh Kudus. Karena ketika orang membaca firman Tuhan, kemudian dia bisa mengerti, dia bisa memahami, kemudian firman ini telah mengubahkan dia, itulah pekerjaan dari Roh Kudus, Pak Budi. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat vital. Tidak heran, doa untuk meminta kuasa Roh Kudus itu harus selalu kita naikkan. Dalam hal apapun. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ketika kita berbicara kepada orang lain, ya kalau dengan kekuatan kita sendiri, kadang kita lupa apa yang mau disampaikan. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita untuk apa? Untuk mengerti. Sebagaimana para murid Yesus ketika dihadapkan tadi, seperti yang saya sampaikan, kepada orang-orang di mana mereka bersaksi, Roh Kudus yang menuntun mereka. Mungkin itu salah satu petunjuk praktisnya, Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih kita sudah mendengarkan ya beberapa ulasan kesimpulan dari dua hamba-hamba Tuhan. Kiranya pelajaran ini dapat menolong kita masing-masing dan Tuhan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peranan daripada Roh Kudus. Tiba saatnya kedua panelis ini untuk dapat memberikan closing statement, barangkali hal yang singkat tetapi padat ya untuk pelajaran ini. Barangkali yang pertama adalah kami berikan kepada pendeta muda. Nah, Yoras Tuna, silakan. Apa kira-kira makna penting yang kita dapat ambil dari pelajaran hari yang pendeta tadi Minggu dan sampai Selasa ya? Baik, kita boleh melihat dalam pelajaran kita saat ini pendeta, bahwa ternyata Allah Bapa juga terlibat dalam segala tindakan yang dilakukan oleh Yesus.
Jadi itulah mengapa Allah Bapa itu merupakan pribadi, Yesus merupakan pribadi juga yang sama dalam satu kesatuan Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Untuk itu kita harus menerima dengan iman, agar supaya keselamatan kita boleh terima melalui Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Terima kasih, Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Bagian Pendeta Sumiran, apa kira-kira makna yang penting yang kita dapatkan dari pelajaran hari Jumat tadi sebagai kesimpulan sekaligus? Poin penting apa kira-kira sebagai closing statement? Silakan Pendeta. Baik, misi kita yang Iya. sudah didoakan oleh Yesus Kristus akan berhasil hanya dengan jalan kalau Roh Kudus hadir dan menyertai kita sekalian sebagai umat Tuhan. Hanya jika kita berdoa sebagaimana doa Yesus Kristus, maka akan terjadi sebuah kebangunan rohani. Dan misi kita sebagai umat-umat Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan menanti kedatangan Kristus akan berhasil jika Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman ini. Demikian. Baik, Tuhan terima berkati. kasih. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari dua hamba-hamba Tuhan ini. Kiranya kita dapat memahami pelajaran ini dan kita akan bisa bagikan kepada saudara kita. Nah, pemirsa yang dikasih, inilah pertemuan kita pada minggu ini dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang, ya, untuk membahas pelajaran selanjutnya, dan kita juga akan tutup pelajaran ini, diskusi ini yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sumiran untuk melayangkan dalam doa penutup. Silakan Pendeta. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang indah pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena sepanjang minggu ini Engkau menuntun kami untuk boleh mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai kealahan. Dan kami bersyukur karena di dalam pengenalan yang semakin dalam ini, maka itulah hidup yang kekal. Kami memiliki hubungan yang sangat erat kepada Bapa, kepada Yesus dan Roh Kudus. Sebagaimana Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang erat dalam persekutuannya. Yesus telah berdoa untuk kesatuan umat-umatnya dan bagaimana kerinduan Yesus supaya anak-anaknya nanti boleh bersatu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kami, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, mempersiapkan kami untuk menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya dalam segala pelayanan, misi hidup kami, Roh Kudus menyertai kami dan memberikan keberhasilan. Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa mengalahkan dosa. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan di dalam kehidupan yang tak berpengharapan. Kiranya kasih Bapa, kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menolong anak-anak-Mu. Bila mana ada yang sedang sakit, Tuhan juga yang akan menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam duka cita, Tuhan akan menghibur. Yang sedang dalam kelemahan, Tuhan menguatkan. Tuhan yang akan mencukupkan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kekurangan. Kiranya berkat kasih Allah yang begitu besar, yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai umat-umat Tuhan, kami dan para pemirsa di rumah, untuk tetap setia sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Yoles Tuna dan juga Pendeta Sumiran yang sudah bergabung dengan kita di acara pelajaran Sekolah Sahabat
Maka dengan demikian saya, Pendeta Pri Haryanto Budi Harjo, yang ditemani oleh dua hamba-hamba Tuhan dari Studio Voice of Seven, Conference Jawa Kasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, akan undur dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.